Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum diskusi atau sharing hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok, yang mana di sini kita akan mengangkat asas kerahasiaan. Di situ jangan sampai sharing yang ada di sini atau diskusi pada hari ini bisa sampai keluar. Apakah di sini ada yang sudah kenal dengan saya? Ya, jadi di sini saya sebagai pemimpin diskusi hari ini, perkenalkan, nama saya Erma Putri Dwarasari. Mungkin selanjutnya dari teman-teman bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Savitri. Saya di Bintai. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari Dinas Sosial Cabang Sari. Perkenalkan, nama saya Ervani dari Baguran. Perkenalkan, nama saya Pusi Marana Dewi dari Kecamatan Giri. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Kepatian. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa cerita permasalahan yang sedang kalian hadapi. Mungkin bisa diawali dari Mbak Ainun menceritakan masalahnya. Kalau saya ini punya masalah tentang diri saya sendiri, yaitu saya itu selalu malas ketika mau mengerjakan tugas. Jadi saya mengerjakan tugas itu selalu waktu mepet deadline. Dan saya merasa terganggu dengan sifat saya sendiri yang seperti itu, karena saya selalu terburu-buru dan tergesa-gesa, nanti hasil saya mengerjakan itu nggak maksimal. Selanjutnya mungkin Mbak Maneta. Kalau saya itu masalahnya yaitu saya itu sulit untuk bersosialisasi, karena mungkin saya juga kurangnya bisa untuk public speaking dengan baik itu Mbak. Jadinya untuk bersosialisasi dengan orang itu takut salah kata ataupun salah bicara seperti itu. Terus kemudian mungkin Mas Alfian. Mungkin dari saya pribadi pertanyaan bisa menahan emosi karena apabila saya mengerjakan sesuatu hal, itu di situ saya apabila ada yang mengenai sesuatu yang bisa mengganggu emosi saya dalam mengerjakan soal tersebut, itu emosi saya mudah banget terpancing. Jadi di sini saya kurang bisa mengelola emosi seperti itu. Selanjutnya dari Mas Evan. Kalau permasalahan saya sendiri dari lingkungan sosial saya sendiri, saya kurang percaya kepada seseorang. Bagaimanapun itu seseorang berbuat baik maupun buruk, itu ternilai saya lebih tidak bisa menerima dia seperti apa. Nanti saya kayak mendebatkan ego saya, lebih saya ingin dia itu seperti apa yang saya harapkan. Saya ingin seperti apa, ya orang itu ya harus seperti apa yang saya harapkan itu. Saya seperti itu. Jadi lingkungan saya harus bisa menyesuaikan dengan apa yang saya harapkan. Yang terakhir, Kalau saya itu merasa kurang percaya diri gitu loh, dan kayak apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan itu kayak merasa kurang gitu. Tapi orang lain lihat itu katanya sudah bagus, sudah baik gitu, tapi di saya sendiri kurang. Oke, jadi sudah masing-masing sudah mengungkapkan permasalahannya, menceritakan apa yang sedang dialami. Mungkin permasalahan siapa terlebih dahulu yang mau kita bahas? Aisyah. Oke, Mas, permasalahannya Mas Irfan ya. Mungkin dari Mas Irfan bisa menceritakan lebih detail permasalahannya. Ini bermula, saya merasa permasalahan pada diri saya ini bermula pada saat saya menginjak kelas 5 SD. Ketika pada saat itu saya masuk dalam circle teman-teman yang kemungkinan ya dalam tanda kutip itu
ya kalau orang melihat lah nakal lah seperti itu ya. Jadi dia itu kayak anak-anak yang sering tidak mengerjakan tugas, sering bolos seperti itu, ketika jam pelajaran sering keluar itu dan tidak kembali ke kelas gitu. Nah, berawal dari itu, nah saya kan nyaman dengan circle yang kemungkinan saya rasa nyaman di situ saya tidak dapatkan di rumah ya kan. Jadi saya dapatkan di lingkungan sekolah dan di situ saya terpengaruh dengan itu. Pengaruh akhirnya saya ya mungkin lingkungan saya ya Pak ya. Kemudian saya nilainya karena dari itu mereka kayak ternyata manfaatkan saya gitu Pak. Dan saya bahwasanya saya lebih ke apa ya, saya suruh bayarin, saya suruh ngizinin, terus ketika di apa ya, yang intinya itu saya jadikan kambing hitam di situ lah. Nah di situ saya mulai nggak percaya kepada seseorang dan saya kurang bisa mengendalikan emosi saya terhadap orang. Terus ego saya di situ kayak semakin meningkat lah ketika orang lain kayak kurang pantas lah. Itu saya merasa dia kok embel sih kayak gitu, sok cantik kayak gitu. Kadang saya itu terpancing ke gitu. Jadi kayak ya nggak tahu kan kayak gitu Bu. Mungkin itu saya kayak emosi atau gimana saya belum tahu. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan solusi bahwa terhadap masa depan. Saya ya. Baik. Jadi kan masa depan tadi cerita kalau masa depan sudah dimanfaatkan sama temannya, sehingga masa depan pada saat ini kesulitan untuk percaya sama teman. Nah kalau saran dari saya sih mencoba membuka lagi matanya lebih luas. Kayak nggak semua orang itu jahat seperti yang kita berikan, tetapi tetap selektif dalam memilih teman. Ketika sudah tahu temannya itu nggak baik, apa suka begini, intinya kita pikir itu nggak baik, ya jangan terlalu ditemani, maksudnya jangan terlalu dekat, cukup berteman biasa saja. Intinya membuka kesempatan lah untuk orang lain, belajar membuka diri juga, supaya kita juga bisa menerima orang lain dan kita juga mudah menerima orang lain. Saya Mbak Marita. Kalau untuk saya secara masa depan lebih untuk bisa memilah-milah teman, mana yang bisa ditemani dan mana yang bukan tidak ditemani tapi dihindari, seperti itu. Jangan langsung aku nggak mau teman itu, jangan langsung seperti itu. Jadi kayak lebih ada jaraknya, seperti itu Mas. Kalau menurut saya itu gini, mending hindari yang kayak circle gitu tuh, jangan kayak yang apa namanya geng-geng itu, jangan, mendingan humble aja kayak sama ini iya sama itu iya, jadi ngebaur gitu, dan nggak ada kayak saling dibully kayak ini itu, jadi nggak ada gitu. Tapi menurut saya lebih suka buat yang baik saja. Karena di sini apabila kita mempunyai banyak teman, itu kita menjadi wawasannya itu menjadi makin luas. Tapi apabila kita ada sebagian teman kita yang seperti contoh suka minuman keras, suka mengenai perdebatan seperti itu, ya nggak apa-apa kita untuk menemani. Tapi apabila jadi suatu teman yang memakai suatu hal yang mungkin dari kita itu buruk, itu kita menjauh, seperti dia di sana dan kita di sini. Tetapi nanti apabila dia selesai berpesta-pesta seperti itu, nggak apa-apa kita temani lagi. Jadi kita itu untuk teman itu jangan memilih ini teman saya, ini teman saya, tetapi lebih ke menyeluruh ya, lebih yang natural. Tapi yang buruk ditinggalkan, yang lebih diambil seperti itu. Apabila kan kalau kita punya teman itu lebih enak. Sebagai contoh, apabila kita pergi ke mana pun, situ ada teman kita, dan di sana ada kita suatu kecelakaan, kita apapun itu, kan kita meminta bantuan itu nggak isi seperti itu. Jadi luaslah berteman kemana saja, tapi satu hal yang harus kita tanamkan di diri kita harus punya patokan. Saya kalau seperti ini nanti ujungnya seperti ini. Jadi
kita harus mempunyai patokan sendiri. Ini lebih saya. Meskipun teman saya berandalan, tapi saya sendiri nggak mengikut teman saya. Cuma dia menaruh pada saya dan kita berteman seperti biasa. Dan nggak ada yang kita istimewakan dari teman-teman yang lain. Kita sama ratakan seperti itu. Mungkin itu diri saya. Jadi kesimpulan dari teman-teman tadi buat Mas Ervan, mungkin Mas Ervan bisa untuk membuka diri, mulai membuka diri untuk berbaur dengan teman yang lain. Jangan membawa masalah yang lalu pada saat ini, pertemanan saat ini. Mungkin cukup dibuat pengalaman, dibuat pelajaran buat Mas Ervan sendiri. Jadi tetap berteman dengan yang lain. Sekiranya teman ini baik buat Mas Ervan, temannya baik di Bali. Sekiranya itu tidak baik buat Mas Ervan, ya cukuplah. Sekiranya cukup, jangan sampai terlalu masuk dalam pergaulan tersebut. Karena waktunya terbatas, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Sebelumnya, untuk menutup acara ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi saya mengingatkan ya, di sini kita menunjukkan asas kerahasiaan. Jangan sampai keluar apa yang kita diskusikan di sini tadi. Cukup sekian seri pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.